Halo semuanya, selamat datang di channel Budi Colek. Kali ini gua akan membahas berbagi pengalaman dan tentunya belajar bareng teman-teman semua. Pernah nggak sih teman-teman semua di sini bikin pameran seni tapi masih sepi pengunjung? Kira-kira kenapa ya bisa sepi? Pernah bikin acara seni tapi masih sepi pengunjung. Gue juga pernah ngerasain hal tersebut dan tidak enak banget. Kenapa tidak enak? Karena effort kita udah segambreng, tenaga, jiwa, pikiran semuanya udah diserahkan untuk pameran tersebut tapi ternyata masih sepi pengunjung gitu ya. Padahal sudah sebar pamflet, udah bikin postingan di Instagram, masang iklan, bahkan sampai bikin press release yang dibagikan ke media-media. Tapi entah kenapa pamerannya masih sepi pengunjung gitu ya. Gue juga suka bertanya-tanya kenapa ya pameran gue sepi pengunjung. Apakah emang karyanya jelek, tempatnya nggak bagus, atau juga butuh hiburan-hiburan lain gitu untuk pendukung acara. Kira-kira seperti itu nggak ya kekurangan-kekurangannya, permasalahan-permasalahannya kayak gitu. Ternyata setelah gue telusuri, gue pelajari dari 2012 gue bikin pameran di skala kampus, di ruang alternatif sampai ke galeri established atau galeri mapan yang emang sifatnya berjualan karya gitu. Bikin pameran itu ternyata bukan cuma soal karya bagus, tapi juga soal siapa yang kamu ajak ngobrol, siapa yang kamu rangkul, dan seberapa kamu mengerti audiensmu yang hadir tuh siapa. Kita sering sibuk bikin-bikin tapi lupa bangun hubungan. Kira-kira bener gak ya seperti itu, kita lupa membangun hubungan? Seni itu bukan sekedar memanjang karya aja, tapi harus dipertemukan dengan audiens yang tepat atau orang-orang yang memang tertarik melihat karya seni tersebut. Kalau nggak ada yang datang, jangan buru-buru nyalahin publiknya atau buru-buru lo menyalahkan diri lo sendiri bahwa kerja lo tidak se-effort itu sehingga pengunjung tidak ramai datang ke pameran tersebut. Mungkin kita aja sih yang belum cukup ngajak mereka ngobrol dari awal dan tidak mengerti audiens kita tuh seperti apa dan bagaimana, sehingga kita tidak tahu cara untuk mengkomunikasikan bahkan memediasikan karya tersebut ke hadapan publik. Dari kacamata gue ada beberapa permasalahan krusial yang lo sebenarnya ini tipis banget tapi terkadang luput gitu ya, bahwa para penyelenggara tuh kadang-kadang bahkan seniman yang sering mengorganizer pamerannya sendiri itu tidak sadar akan hal tersebut. Apa itu? Yang pertama adalah banyak event asal jadi. Jadi terutama nih ya teman-teman seniman yang mengorganizer acaranya sendiri, karena mungkin udah capek bikin karyanya, udah capek ini dan itu, apalah mikirin uang lah apa segala macam. Jadi ya udahlah asal jadi, nothing tulus gitu. Ternyata kita nih yang udah kerja berbulan-bulan kurasi karya, cari sponsor, promosi habis-habisan, tapi pas hari H malah sepi, nyesek kan gitu. Kita mulai mikir tuh dari situ, apa yang kurang dari kita, jangan-jangan emang kita juga tidak paham dengan audiens kita siapa gitu, karya ini cocoknya ditampilkan di mana dan audiensnya siapa dan bagaimana gitu. Ternyata dari kacamata gue pribadi, menjadikan atau menargetkan audiens yang tepat itu adalah salah satu jalan ninja terbaik. Kenapa? Setidaknya kita mampu memediasikan karya seni ini ke hadapan publik di tempat yang tepat dan orang yang tepat. Tidak melulu bagaimana quantity yang datang itu banyak, segambreng atau segala macam gitu ya. Tapi terkadang quality juga butuh banget gitu. Jadi semuanya tuh emang harus pas, seniman yang ngepas, karya seni yang ditampilkan ngepas, ruangannya juga harus ngepas gitu. Jadi pemilihan tempat, mau lo pameran di kampus, mau di sekolahan, di kamar mandi, di warteg, di galeri seni, di museum gitu, itu kan memiliki target audiens dan market yang berbeda-beda gitu. Sejauh apa
kalian sebagai organizer atau sebagai seniman mengerti audiens kalian tuh yang seperti apa dan bagaimana gitu. Jadi bukan hanya udah deh gue pokoknya pengen pameran di galeri, gue pengen pameran di art fair, gue pengen pameran di museum, tapi marketnya nggak di situ, target audiens kalian tuh belum di situ, bukannya nggak di situ ya, tapi belum di situ gitu, jangan-jangan. Makanya kenapa terkadang tuh kita tidak bisa membayangkan atau mengimajinasikan target audiens kita itu siapa dan bagaimana, itu jadi krusial banget gitu. Jadi kadang-kadang jangan-jangan karya kalian tidak cocok di art fair, karya kalian tidak cocok di sekolahan, karya kalian tidak cocok di kampus gitu. Justru setiap karya tuh perlu dibaca berulang kali, perlu kurator mungkin, perlu pendekatan yang lain untuk mengerti bagaimana karya-karya ini tepat guna dan tepat sasaran gitu, dengan menargetkan audiens yang tepat, dengan pemikiran bagaimana ini bisa dikelola dengan lebih baik dan menggrab banyak pengunjung untuk melihat karya tersebut. Yang kedua adalah relevan dan kontekstual. Terkadang banyak teman-teman seniman yang ya kan jiwanya gitu ya, maksudnya nafas seniman kan berkarya gitu ya. Kadang-kadang ya udah lo berkarya tanpa mempedulikan orang lain, tanpa mempedulikan isu sekitar, tanpa memikirkan karya ini berimpactful nggak ya sama orang-orang, tapi lu random aja gitu. Jadi susah gitu ya membacanya tuh, perlu banyak kajian, perlu banyak orang yang mengamati dan melihat gitu, bahwa relevansi dan kontekstual dalam sebuah karya seni itu menjadi penting gitu, karena berhadapannya udah bukan antar seniman lagi, bukan antar kurator lagi, atau bukan instansi seni lagi gitu, tapi justru ini ke publik yang lebih luas, ke halayak yang lebih luas, bagaimana karya kalian dinilai. Dan teman-teman seniman atau organizer tuh harus menerima semua kritik dan saran tentunya gitu ya, bahwa karya seni yang lo tampilkan hari ini di sini nggak relevan, jadi gue biasa aja melihat karya lo, atau emang nyawa si karya itu tidak menemukan orang yang tepat untuk penikmatnya. Jadi menurut gue relevansi dan kontekstual itu menjadi penting ketika membuat pameran seni. Jadi teman-teman bagaimana? Masih kapok nggak bikin pameran seni? Ya tentu tidak dong. Semangat ya, tetap semangat semua teman-teman semua ya. Dari organizer, dari kurator, dari seniman, gue beri semangat, beribu-ribu semangat untuk teman-teman semua yang straight to the point, straight to the truth, bahwa pameran seni itu masih dibutuhkan dan masih relevan sampai hari ini. Tinggal bagaimana membayangkan, mengimajinasikan bahwa karya ini harus dimediasi dengan orang yang tepat. Seni nggak gagal cuma karena sepi ya teman-teman. Seni juga nggak bisa dibilang gagal karena kalian menyelenggarakan di tempat yang salah, atau di waktu yang tidak tepat, berbarengan dengan apa-apa dan lain sebagainya. Tapi menurut gue adalah teman-teman yang tetap bikin, teman-teman yang bikin pameran, teman-teman yang bikin karya, itu teruslah bikin karya sampai kalian menemukan penikmatnya. Jadi teman-teman semua yang masih merasa insecure atau merasa putus asa, buat gue pribadi tetap semangat untuk bikin tentunya, dari yang skalanya kecil sampai yang besar. Lanjutin aja, mau sepi mau rame sikat terus, tapi tetap belajar terus bagaimana mengamati, karena situasinya setiap tahunnya berbeda, setiap harinya berbeda. Kita harus lebih adaptif lagi, lebih peka lagi, dan tentunya lebih efektif lagi. Terima kasih banyak yang udah dengerin gue ngoceh sana seni terkait bagaimana bikin pameran seni tapi masih sepi pengunjung. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan tentunya tetap bikin-bikin. Terima kasih.